Perang Yarmouk, inisiatif serangan yang mengakhiri perang. Ketika tepian sungai Yarmouk masih bersimbah darah, datanglah pembawa berita dari Madinah menemui Khalid bin Walid. Mahmiyah bin Zamin membawa surat kepada Khalid yang memberitahukan wafatnya Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq dan diangkatnya Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin. Dalam surat yang dibawa Mahmiyah juga terdapat instruksi pencopotan Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi dan menunjuk Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penggantinya. Dokumentasi sejarah tidak menyebut dengan pasti hari datangnya berita dari Madinah tersebut. Beberapa sumber sejarah hanya menyebutkan dalam situasi Yarmouk yang genting. Memperhitungkan kondisi medan pertempuran yang semakin meningkat tensinya, Khalid bin Walid hanya menyampaikan tentang wafatnya Khalifah Abu Bakar dan pengangkatan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tentang pergantian panglima tertinggi, Khalid bin Walid hanya menyampaikan kepada Abu Ubaidah. Mereka bersepakat bahwa pergantian panglima tertinggi akan dilakukan setelah Perang Yarmouk selesai. Dan Perang Yarmouk memasuki hari kelima. Seorang utusan dari pasukan Bizantium datang ke barak pasukan Muslim. Utusan tersebut menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan tawaran gencatan senjata untuk beberapa hari. Tawaran gencatan senjata itu ditolak oleh Khalid bin Walid. Pasukan Muslim telah diambang kemenangan. Sebagai panglima perang, Bahan menyadari bahwa pasukan yang mengalami demoralisasi tidak akan memenangkan pertempuran. Karena itulah, dia membutuhkan beberapa hari untuk mereorganisasi pasukannya. Pertempuran hari kelima berlangsung tanpa manuver-manuver ofensif dari pasukan Bizantium. Khalid bin Walid sendiri lebih banyak mengulur waktu untuk pertempuran penentuan di hari ke-6. Di malam harinya, Khalid bin Walid mulai menyusun strateginya. Seluruh kavaleri dijadikan satu pasukan. Kavaleri pengawal dengan mobilitas tinggi akan menjadi inti pasukan. 8.000 pasukan kavaleri berhasil direorganisasi. Esok harinya, Khalid bin Walid akan mengambil inisiatif serangan. Bukan hanya serangan mematikan, Khalid bin Walid juga akan memotong jalur pelarian pasukan Bizantium. Di bagian barat medan pertempuran terdapat sebuah ngarai yang bernama Wadi Uraqat. Lembah ngarai Wadi Uraqat memiliki jurang terjal dan terdapat beberapa lorong yang bisa dipakai melarikan diri. Namun, posisi paling penting adalah jembatan Ain al-Dakar, pintu masuk ke lorong-lorong pelarian. Malam itu, Khalid bin Walid mengirimkan 500 kavaleri yang dipimpin Doror untuk menguasai Ain al-Dakar. Jembatan yang hanya dijaga oleh beberapa prajurit itu berhasil dikuasai dengan mudah oleh pasukan Doror. Sedangkan Wadi al-Yarmouk di selatan dan Wadi al-Allah di timur memiliki jurang-jurang terjal yang tidak mungkin dilalui pasukan-pasukan Bizantium. Pagi hari, 20 Agustus 636 Masehi, hari terakhir pertempuran di Yarmouk yang akan menentukan masa depan Syria. Khalid bin Walid akan melakukan strategi sederhana namun sangat berani. Dengan membawa seluruh kavalerinya, Khalid bin Walid akan menghabisi seluruh kavaleri Bizantium. Pasukan Muslim mengambil inisiatif serangan, dimulai dengan serangan di semua front Bizantium. Perang terakhir ini mempertontonkan duel kavaleri melawan kavaleri dan infanteri melawan infanteri. Khalid memulai dengan serangan ke sisi kiri. Kavaleri sayap kanan dan pasukan Muslim sayap kanan kemudian masuk dan menyerang dari garis depan. Serangan dari dua arah ini berhasil memecah kavaleri Bizantium yang unggul dalam jumlah. Penderitaan kavaleri Bizantium terus bertambah. Kavaleri pasukan Muslim lainnya menyerang dari garis belakang. Bahan kemudian bertindak cepat mereorganisasi kavalerinya. Tapi terlambat, Khalid beserta kavalerinya tidak memberi angin dan terus mendesak. Kehilangan formasi tempur, terdesak, dan tanpa kepemimpinan, kavaleri Bizantium mundur ke utara. Kini, pasukan infanteri Bizantium tanpa pengawalan kavaleri, Khalid bin Walid menyerang garis belakang infanteri Bizantium. Kehancuran membayangi seluruh unit pasukan Bizantium. Upaya mundur besar-besaran pun dimulai. Satu-satunya rute aman untuk melarikan diri adalah Ain al-Dakar. Namun, pasukan yang mundur dari Yarmouk itu tidak menduga ada 500 kavaleri yang telah menunggu. Jembatan Ain al-Dakar menjadi petaka bagi pasukan Bizantium yang mencoba melarikan diri. Mereka semua terkepung dari semua sisi. Khalid bin Walid memberikan perintah tidak ada tawanan. Tazarik, panglima tertinggi pasukan Bizantium, tidak selamat dari medan Yarmouk. Bersama puluhan ribu pasukannya, dia meregang nyawa di tangan pasukan Muslim dalam upayanya mundur ke arah utara. Khalid terus memberikan perintah mengejar semua pelarian pasukan Bizantium.
pengejaran berlangsung hingga ke Damaskus, metropolitan Syria itu untuk kedua kalinya dikuasai oleh pasukan Muslim. Sementara itu, berita kehancuran pasukannya di medan Yarmouk akhirnya didengar oleh Heraklius yang berada di Antioch. Dia segera mengucapkan selamat tinggal kepada Syria dan pulang ke Konstantinopel. Sejarah mencatat, pasukan Bizantium kehilangan antara 70.000 hingga 120.000 pasukannya. Di pihak pasukan Muslim, tercatat menderita 4.000 korban jiwa. Seiring selesainya perang di Yarmouk, maka Khalid bin Walid memberikan posisi panglima tertinggi kepada Abu Ubaidah sebagaimana instruksi dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Keberhasilan pasukan Muslim di Yarmouk telah melapangkan jalan untuk pembebasan seluruh Timur Tengah.